Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam lagi nih. Sumber kita kali ini buku yang relevan banget buat siapa saja yang lagi membangun sesuatu, yaitu BE 2.0 dari Jim Collins. Terutama pembaruan pandangannya di tahun 2020. Betul, buku yang selalu menarik buat dibahas ulang. Nah, misi kita di pembahasan mendalam kali ini, kita mau fokus ke satu ide fundamental menurut Collins. Titik awalnya, membangun perusahaan hebat yang awet itu ternyata soal orang. Bukan strategi, bukan teknologi ya. Bukan itu dulu, tapi siapa orangnya, itu kuncinya. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Gini, inti gagasannya tuh visi atau strategi sehebat apapun, ya jadi percuma aja kalau nggak ada orang yang pas buat menjalankannya. Bener banget. Collins tegas banget soal ini. Fokusnya harus siapa dulu, baru mikirin apa. Kedengarannya simple sih, tapi ini, wah implikasinya besar loh. Iya. Sederhana tapi mendalam. Konsep utamanya kan dikenal sebagai utamakan siapa, baru kemudian apa. Atau first who, then what. Itu dia. Contoh klasiknya ya, waktu Steve Jobs balik lagi ke Apple. Apa coba yang pertama dia lakukan? Bukan langsung, oke, kita bikin produk keren A, B, C. Bukan ya? Bukan. Dia malah nyari orang-orangnya dulu. Dia kumpulin lagi tuh talenta-talenta kunci yang masih punya roh Apple yang awal. Dia bilang kayak nyari sisa-sisa Jedi yang terpencar. Wah, analogi yang keren itu. Jedi. Iya kan? Dia bangun lagi dari fondasi manusianya. Menarik banget kan pendekatannya? Sangat menarik. Dan yang perlu digarisbawahi di sini tuh, ini benar-benar ngubah paradigma loh. Bukan cuma slogan manajemen biasa. Maksudnya gimana tuh? Ya gini, pendekatan ini tuh benar-benar geser fokus kita dari yang tadinya obsesi nyari ide brilian berikutnya atau strategi paling jitu, jadi ke arah membangun tim yang tangguh. Oke, jadi timnya dulu yang penting. Betul. Tim yang solid, yang punya kapasitas buat adaptasi, buat eksekusi ide apapun dengan baik, bisa navigasi di tengah kondisi yang nggak pasti. Nah, kemampuan eksekusi sama adaptasi tim ini kunci buat tahan lama. Lebih penting dari sekedar ide awalnya. Betul sekali. Dan ini nyambung juga ya sama konsep yang Colin sebut keberuntungan siapa atau hulak. Ah, iya, hulak. Ini soal momen-momen penting kadang nggak terduga pas kita ketemu orang yang tepat, bisa mentor, bisa rekan kerja, bisa calon karyawan bintang. Colin sendiri punya cerita soal ini kan? Iya, yang soal Terence itu ya. Nah, itu dia. Dia rekrut asisten research-nya yang brilian, si Terence. Ketemunya pas Terence lagi kerja paruh waktu di restoran hamburger. Luar biasa itu. Tapi gini, hulak ini kalau kita kaitkan sama pandangan Collins yang lebih baru di 2020, ini bukan sekedar nunggu durian runtuh loh. Oh ya? Gimana tuh? Ini nyambung banget sama gagasan bahwa keberuntungan itu lebih suka sama orang yang persisten. Artinya, kita perlu aktif nyiptain permukaan biar keberuntungan ini bisa nyangkut ke kita. Jadi bukan pasif menunggu aja. Bukan, harus terus bergerak, terus nyari, terus buka diri sama talenta di mana aja, bahkan di tempat tak terduga kayak tadi. Persisten nyari siapa yang tepat ini yang justru sering ngundang keberuntungan datang. Oke, jadi kuncinya di persistensi pencarian siapanya ya? Ini berarti mengubah cara kita bertanya juga dong? Tepat sekali. Ini penting banget. Gimana kalau kita secara disiplin ubah pertanyaan dari apa jadi siapa? Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, daripada nanya, apa ya yang harus kita lakukan soal penjualan yang turun ini? Kita ganti jadi, siapa orang yang paling pas buat kita kasih tanggung jawab penuh ngatasin masalah penjualan ini? Oke, fokus ke orangnya. Atau bukan strategi apa nih buat masuk pasar baru, tapi tanyanya, siapa pemimpin yang kita butuhin biar sukses di pasar baru ini? Jadi fokusnya lebih nyata ke kapabilitas orangnya, bukan sekedar rencana di atas kertas. Nah ini nih, ini bawa kita ke aspek yang jujur aja seringkali paling bikin pusing. Ngambil keputusan sulit soal orang. Iya, ini bagian beratnya. Khususnya kalau ada orang di posisi kunci tapi kinerjanya, kurang gitu. Dilemanya kan klasik. Kita perlu waktu lagi buat kembangin dia, atau udah waktunya ganti. Betul. Develop or replace. Dan temuan Colin soal ini cukup menusuk ya. Iya, temuannya konsisten banget. Kebanyakan pemimpin itu ngaku kalau mereka lebih sering bikin kesalahan tipe 1. Tipe 1 itu yang? Yang nunggu kelamaan buat ganti orang yang jelas-jelas nggak pas di posisinya.
nunda-nunda terus. Padahal penundaan ini bisa rugiin tim dan perusahaan banget. Aduh, iya juga ya. Terus gimana dong caranya biar kita lebih oke dalam ngambil keputusan berat ini? Biar nggak kelamaan nunggu. Nah, Collins nawarin kerangka pikir. Ada 7 questions sebagai panduan. Ini bukan rumus pasti ya, bukan algoritma kaku. Tapi lebih kayak alat bantu buat mempertajam penilaian kita. Oke, contohnya apa aja tuh pertanyaannya? Misalnya nih, 1. Kalau orang ini resign besok, kita bakal kecewa berat atau diam-diam malah lega? Wah, dalam itu pertanyaannya. Terus, contoh lain, apa kita mulai kehilangan orang-orang bagus lainnya gara-gara harus terus nutupin kekurangan orang ini? Atau, apa orang ini nunjukin kedewasaan jendela dan cermin? Jendela dan cermin? Maksudnya? Maksudnya, kalau ada masalah, dia cenderung lihat ke jendela, nyalahin faktor luar, atau dia berani lihat ke cermin buat introspeksi, buat tanggung jawab. Ah, oke, paham. Satu lagi yang penting, dia lihat kerjaannya itu sekedar kumpulan tugas yang harus di-checklist, atau sebagai tanggung jawab utuh yang harus diemban. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, kalau kita renungkan, ini maksa kita buat lebih objektif dan berani hadapi kenyataan. Di situasi yang sering abu-abu ini bantu banget. Bener banget, ini ngasih kerangka yang kuat sih. Jadi kalau buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini? Pesan utamanya ya, kekuatan fundamental dari fokus ke siapa. Iya, balik lagi ke orang. Mulai dari nyari orang yang tepat di awal, nempatin mereka di posisi yang pas, kembangin potensi mereka, sampai ya itu tadi punya disiplin buat ambil keputusan sulit kalau emang perlu. Ini bukan cuma urusan HR loh ya. Bukan sama sekali. Ini fondasi buat bangun tim, departemen, atau bahkan perusahaan yang sukses dan tahan banting. Mau skalanya startup kecil atau korporasi gede, ini berlaku. Setuju banget. Jadi kalau kita rangkum ya inti pembahasan kita, prioritaskan siapa di atas apa. Jadi ini prinsip utama pas bangun tim. Terus yang nggak kalah penting punya disiplin buat ambil keputusan soal orang. Sepahit apapun kadang rasanya. Betul. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Collins yang menurut saya menggugah banget dan relevan buat kita semua renungkan. Apa tuh? Dia bilang gini, pencapaian hebat itu sendiri mungkin di akhir nanti nggak akan terasa begitu bermakna. Tapi meraih pencapaian bareng orang-orang yang tepat, orang yang kita hargai, yang kita nikmatin kebersamaannya, nah itu baru kepuasan yang mendalam. Menarik. Kutipan persisnya gini, kalau Anda ngerjain pekerjaan bermakna yang Anda nikmati bareng orang-orang yang Anda cintai, Anda itu beneran udah menang lotre kehidupan. Wow, kena banget itu. Iya kan? Jadi pengingat kuat buat kita semua nanya, siapa aja nih orang yang tepat dalam lingkaran kerja atau proyek kita sekarang? Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.